Oke teman-teman, kembali lagi di channel Digi Gantari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar bagaimana caranya membuat halaman pada Word itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa kolom. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya sudah punya satu buah contoh dokumen yang sudah saya buat. Di sini saya membagi dokumen atau halaman di Microsoft Word menjadi dua. Jadi arahnya itu ini saya punya kayak soal random gitu. Ini gini ya, ke bawah, terus lanjut ke kanan. Setelah itu ke bawah lagi. Nah, di sini saya membuat sebuah variasi. Biasanya dalam buku ataupun soal itu ada biasanya kalau soal ada soal cerita terus ini kembali jadi satu kolom gitu ya. Terus di bawahnya lagi berupa pertanyaan lagi. Ini misal lagi jadi dua kolom. Nah, terus di sini terakhir jadi satu kolom lagi. Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja kita buat. Saya buat satu buah dokumen baru. Di sini kosong ya. Langsung aja pertama-tama saya akan mengcopy ininya dulu aja ya soalnya atau kontennya. Nah, saya pastekan satu-satu di sini sampai ini. Nah, sampai seginilah ya. Nah, di sini kan saya sudah menaruh teks di sini dan belum saya format jadi normal gini. Kalau normal gini artinya satu kolom. Nah, di sini saya membuat dalam halaman ini saya buat dua kolom. Nah, gimana caranya? Untuk teman-teman yang menggunakan Word 2016 ke atas, itu di sini bisa klik menu di atas tuh layout. Tapi kalau mulai dari 2007 ke atas itu di sini namanya page layout. Terus di sini ya sama pilih columns. Terus, nah sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya pilih more column. Di sini ada banyak ya. Kalau teman-teman mau custom di sini klik aja di sini ketik aja number of kolomnya sesuai yang diinginkan teman-teman. Saya di sini pilih 2. Terus saya centang equal karena saya pengen kiri dan kanannya itu sama. Nah, kalau teman-teman nggak pengen sama kiri dan kanannya, jangan dicentang ini ya, diklik uncentang. Terus di sini teman-teman bisa atur nih, baru bisa kayak bisa ngedit gitu ya. Nah, kirinya berapa, kanannya berapa, itu sesuaikan aja sama teman-teman. Di sini saya centang aja, terus saya klik OK. Nah, maka akan muncul kolom yang kita inginkan. Jadi tulisannya yang awalnya sebelum dibuat dua kolom, dua halaman, ini kalau kita buat sistem kolom jadi satu halaman aja sudah bisa ya. Jadi menghemat kertas gitu kalau di print. Ini saya tambahkan kontennya, saya tambahkan. Nah, sampai sini saya mau membuat kolom atau halaman selanjutnya atau teks selanjutnya itu satu baris lagi atau satu kolom lagi, nggak dua kolom. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman langsung aja kembali ke layout, terus pilih bricks, kemudian pilih yang di section bricks-nya ini yang continuous. Nah, di sini kita sudah buatkan ini ya, hmm, apa pembatas lah intinya. Terus di sini teman-teman perhatikan di penggarisnya Word-nya ini masih masih terbentuk dua kolom. Nah, kalau kita klik-klik ini, nah ini masih ke bawah karena belum kita atur lagi kolomnya. Karena kita sudah kasih section break, jadi aman kalau kita ganti di kursor bagian sini kita letakkan di sini, itu sudah aman kalau kita mau ganti kolomnya. Misalkan kita ganti ke satu gitu ya. Nah, maka berubah jadi satu. Nah, sementara yang atasnya ini tetap sama gitu, dua kolom. Nah, kalau kita tuliskan di sini, kita pastekan
teks kita. Nah, maka sudah nggak terbentuk itu lagi apa? Dua kolom lagi melainkan satu kolom yang sesuai kita inginkan. Nah, kalau teman-teman maunya 3 kolom, 4 kolom ya bisa aja sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya buat ya ini soal ceritanya ya. Soal cerita ibaratnya padahal random text. Nah, itu terus saya buat. Nah, di sini kan sudah ya 1 kolom cuman untuk ceritanya aja. Nah, kalau kita mau bikin 2 kolom lagi ya kita batasi lagi ke layout breaks. Di session breaks-nya pilih continuous. Nah, kalau sudah, nah ini kan kursornya di sini teman-teman. Nah, berarti di sini sudah kita bisa ubah kolomnya misalkan 2 lagi. Saya pilih 2 ya. Kemudian saya pastekan sini. Nah, ini saya ini itu ya. Kayaknya lupa ndak ke copy ini gitu. Nah, di sini terus saya pastekan lagi. Nah, tapi saya mau cuman sampai sini. Cuman sampai garis ini. Nah, ini biar di sebelahnya. Karena yang bawah mau saya buat itu lagi apa? Beda kolom lagi. Nah, saya bakalan taruh kursor di sini. Nah, di bagian sini paling akhir sini. Lah saya terus bikin bricks lagi. Kita bikin bricks. Nah, maka ini otomatis ke atas. Nah, ini kan biasanya kalau nomor nah ini ke sini karena soal ini dan ini kaitannya cerita yang ini gitu. Biasanya kan kayak gitu kalau soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Nah, kalau sampai di sini kita sudah buat sebuah bricks, kita ubah lagi misalnya jadi 1 kolom lagi. Maka saya akan ide copy, kemudian saya buat. Nah, maka itulah cara yang paling mudah untuk membuat variasi kolom di satu halaman. Jadi teman-teman nggak perlu tuh. Misal nih, ini 2 kolom kan ya. Biasanya itu ada yang tekniknya kita menggunakan shapes. Terus ini misalnya ya, nih misal nih kan 2 kolom. Nah, buatlah di sini shape, nah, baru soal ceritanya apa kayak gitu. Dituliskan di sini. Jadinya kan ini nyambung gitu. Padahal sebenarnya caranya nggak begitu. Caranya adalah dengan kita membatasi ini yang 2 kolom, kita taruh bricks di sini, maka kita setting lagi kolomnya gimana. Jadi 1 kolom di layout, terus kolom. Nah, kalau sudah 1 kolom mau ganti kolom lagi, ya dibikin bricks lagi. Konsepnya seperti itu. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Dan jika butuh tutorial untuk menjawabnya, saya akan membuatkannya di kemudian hari. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.